Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Film diawali di suatu malam, di mana terdapat satu keluarga sedang melakukan camping pada malam itu. Suasana cukup tenang, namun tiba-tiba terjadi sesuatu. Lalu sang suami yang bernama Jack mengatakan kepada istrinya untuk tetap berada di tempat, sementara ia akan mengecek lokasi jatuhnya objek yang belum ia ketahui. I didn't see you. Hey, what's your name, buddy? What happened? No, we had a collision. Rupanya telah terjadi tabrakan antara pesawat tempur dengan sesuatu objek tak dikenal. Pilot pesawat tempur tersebut yang bernama Captain Iron pun mengajak Jack untuk memeriksa lokasi jatuhnya objek asing tersebut. UFO wasn't working for you guys? This technology is gonna change everything. Tiba-tiba keluar sebuah bola yang berisikan teknologi alien yang sangat canggih. Bola tersebut menghampiri Captain Iron, namun sistem alien tersebut menolaknya. Lalu kemudian, bola tersebut menuju ke arah Jack. Guardian accepted. Pairing. Self-destruct. Secara tiba-tiba, pesawat alien meledak, namun bola tersebut melindungi Jack dan memagarinya dengan sebuah kekuatan. Istri Jack dan anaknya melihat dari kejauhan, lalu adegan pun berpindah 10 tahun kemudian. Jack kini menjadi superhero yang bernama The Guard. Kedamaian di seluruh dunia ia jaga, namun ia bercerai dengan istrinya. Sementara Captain Iron kini mengisi podcast dan membahas tentang The Guard. Lalu adegan berpindah di mana kini putra Jack yang bernama Charlie sudah berumur 15 tahun. Di sekolahnya Charlie memiliki teman-teman dekat yang bernama Burger, kemudian Lizzie dan Maya. Mereka selalu kompak dan mendukung satu sama lain. Adegan berpindah pada sore hari, di mana ibu Charlie melihat berita tentang The Guard yang tak lain adalah mantan suaminya. Lalu seorang pemimpin perusahaan senjata yang bernama Argon dikabarkan akan bangkrut, karena The Guard selama ini telah menjaga dunia dengan baik. Namun ia membantah rumor yang mengatakan perusahaannya akan bangkrut. Rupanya hari ini adalah hari ulang tahun Charlie, dan ia ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Lalu adegan berpindah ke rumah Jack, dan terlihat Charlie sedang diantar oleh ibunya. Sebelum pulang, mantan istri Jack mengatakan bahwa luangkanlah waktu yang cukup banyak untuk anakmu, karena Jack selama ini terlalu sibuk menjadi superhero. Lalu pada akhirnya, mantan istri Jack berpamitan, dan Charlie akan menghabiskan akhir pekan di rumah Jack. Mereka pun menghabiskan waktu dengan bermain games bersama. Suasana cukup menyenangkan, dan Charlie terlihat bahagia pada malam itu. Namun tiba-tiba, Jack mendapatkan panggilan, karena telah terjadi sesuatu yang sangat darurat. Ia pun meminta maaf kepada Charlie, dan menyuruhnya untuk menelpon ibunya untuk menjemput dirinya. Charlie pun segera merespon. I know this sucks. I want to... I know, more important than me. No, that's not what I'm saying. You're just a crappy dad. Charlie sangat kecewa dengan ayahnya karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Dan akhirnya, ia pun menghubungi ibunya untuk menjemput. Okay. Okay, I'll see you later. Rupanya Charlie bukan menghubungi ibunya, melainkan teman-temannya. Lalu adegan berpindah 1 jam kemudian, di mana Burger and the Gang telah datang. Hey, Burger. Let's get this rager started. Suasana yang tadinya membuat Charlie murung kini telah berubah. Kehadiran teman-temannya mampu membuat dirinya ceria kembali. Tiba-tiba sesuatu terjadi ketika tanpa sengaja Charlie menyenggol sebuah barang yang berada di meja milik ayahnya.
sebuah tembok di belakang Charlie tiba-tiba terbuka dan hal itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Rupanya itu adalah sebuah lift, dan Lizzie mencoba memasukkan PIN dengan tanggal lahir Charlie. Lalu pintu itu pun terbuka. Looks like an elevator. Rupanya ruang tersebut adalah ruang kerja ayahnya, yang tak lain adalah superhero yang bernama The Guard. Mereka semua sangat terkejut mengetahui bahwa ternyata ayah Charlie adalah superhero tersebut. Mereka mulai mencobai alat-alat yang berada di dalam ruangan itu. Waktu pun berlalu, dan mereka mulai menguasai kegunaan alat-alat itu. Kemudian mereka berpikir akan menggunakan alat tersebut untuk menjalani ujian. Lalu adegan berpindah pada keesokan harinya, di mana mereka benar-benar melakukan rencana tersebut. Run it again. Simulate its origin. On it. Karena kejadian itu, Captain Iron yang kini sudah bekerja sama dengan Argon, dengan mudah melacak peralatan teknologi alien tersebut. Mereka pun mengawasi pergerakan Charlie dan teman-temannya. Sementara itu, Charlie terus menggunakan peralatan tersebut. You got a strong flash signal, like single mom strong. Maximum strength. Akhirnya lokasi pun terdeteksi, dan Captain Iron bersama timnya langsung bergerak menuju lokasi. They got him. Adegan berpindah pada malam hari, di mana Charlie dan teman-temannya sedang santuy pada malam itu. 1 jam pun berlalu, Captain Iron dan timnya telah tiba di rumah Jack. Mereka pun langsung bergerak menerobos masuk. No, I see defenses. Clear. Clear. Feels like we're breaking into a pottery barn. What do we still... Charlie and the gang tidak sadar bahwa ada orang asing yang memasuki rumahnya, terlebih Lizzie yang sedang menggunakan headset. Lalu mereka pun menemukan lift tersebut dan langsung menuju ke bawah. Captain Iron langsung mengunci semua akses keluar dan menyuruh anak buahnya mencari bola tersebut. Lockdown. Charlie dan teman-temannya tidak mau begitu saja memberikan bola alien tersebut. Sementara di atas, salah satu anak buah Iron tiba-tiba melihat Lizzie keluar dari kamar mandi. Mereka pun beradu pandang, lalu kemudian inilah yang terjadi. Where are these intruders? They're downstairs and there's someone up here. Tak lama kemudian, Argon pun datang, lalu salah satu anak buah lain mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh siapapun dalam misi tersebut. Namun tiba-tiba, Please don't kill me. akhirnya Lizzie terdeteksi, dan ia pun mengatakan bahwa akan segera pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba seseorang datang. Ternyata Lizzie mengundang pacarnya yang bernama Big Mac, tanpa sepengetahuan teman-temannya. Mereka pun disandra, dan Argon membawa mereka ke bawah. Ia mengatakan kepada Captain Iron bahwa 2 bocah tersebut dapat ditukar dengan bola alien itu. Hey, Lily, how you doing? Hey, I was just calling to see how it's going. Jack, I'm so sick of the superhero shtick. Adegan berpindah ke Jack yang sedang menelpon mantan istrinya. Dari situlah ia mengetahui bahwa Charlie ternyata belum pulang ke rumah. Ia pun memeriksa CCTV dan melihat semua kejadian yang terjadi di rumahnya. Sementara itu, pertukaran antara bola alien dan teman-teman Charlie sedang berlangsung. Lock 'em up. Put your hands up! You lied to us?
Tiba-tiba, Argon memerintahkan untuk menghabisi mereka. Tentu saja Captain Iron tidak setuju. Namun ternyata bola tersebut adalah bola palsu. Emergency shut-off. Kemudian terjadi perkelahian antara Charlie dan anak buah Argon. Pada akhirnya, mereka dapat dikalahkan, dan bola yang asli berhasil mereka rebut. Pada awalnya, Captain Iron tidak mau memberikannya, namun karena diancam, akhirnya Argon berhasil merebutnya. Sementara itu, Charlie memiliki rencana melempar bola itu ke dalam portal dan menghancurkan portal tersebut. Where's the other portal? Whoa, don't shoot! Sesaat setelah kejadian itu, Jack pun datang dan mengaku sebagai teknisi tempat tersebut. Ia pun turun dan sengaja mengulur waktu, lalu tiba-tiba inilah yang terjadi. Okay, here's the plan. We're gonna get you guys to the elevator. What do you mean zapped it? Fanny pack, huh? Where's the source? Setelah bertarung cukup sengit, Burger pun dibawa Argon menuju tempat di mana bola alien tersebut berada, yang tak lain adalah loker di sekolah mereka. Jack pun menyusul mereka bersama Charlie dan teman-temannya. Coagulator on. Keep this safe. You know something, Argon? Big plastic! Big plastic! Big plastic! Principal's office! Argon dan Jack akhirnya bertarung dengan menggunakan baju berteknologi alien. Namun akhirnya, Jack berhasil mengalahkan Argon dengan melemparnya ke dimensi lain. Di akhir cerita, Charlie sangat bahagia karena telah mengetahui yang sebenarnya. Ia sangat bangga dengan ayahnya yang ternyata selama ini adalah superhero. Lalu akhirnya cerita ini pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Skila Cinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.